Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Rendy Fudo. Bisa. Wih, Semangat banget hari ini lagi karena apa? Lagi keren dan Nah, ini juga keren banget. Lagi karena ini pakai jas jadi aku harus sesuai. Ini mah Padahal dalamnya kaos biasa. Ini mah yang biasa juga, cuma keren. yang begitu, yang biasa. Penggemar juga pasti tahu lah jasnya emang jas langganan gitu. Ini beda cuy. Enggak, biasa aja. Oke, sekarang kita kan di bulan November, kita akan bacakan untuk setiap zodiak bakal ada kejadian apa-apa atau ada poin-poin apa yang penting yang bisa kita diperhatikan untuk setiap zodiak. Ya. Kita lihat kayak gimana jadinya ya. Oke, see you untuk next zodiak kayak gimana. Ya, sekarang kita akan membacakan untuk zodiak Leo. Iya. Oke. Leo untuk di karir. Iya. Kita akan ambil 3 kartu, satu kartu. Satu kartu lagi. Oke, wow. Ini adalah yang sudah berkeluarga. Cut dulu nggak keren di? Ngapa? Itu siapa? Tuh saya dulu. Siapa? Dipanggil dulu aja. Tunggu. Kenapa Pak? Mau itu Pak, ambil UPS Pak. Gratis. UPS? Pak Arfan? UPS apaan ya? UPS dari kliennya apa? Kliennya apa? Oh, Ica Service. Hah? Ica. Oh, ini kali. Sebelah kali? Emang secara rasa ada 2? Enggak, ketemu Pak. Sini kan? Oh, cimbuan. Iya. Coba telepon Kak Enda dulu, takutnya nanti dimarahin. UPS Pak. Dimatiin aja dulu. Udah bilang Kak Enda belum servis? Yang servis yang punya rumah, yang pemiliknya apa? Enggak, yang lain. Kak Enda apa bukan? Ini kalau ada suratnya ya? Iya. Berarti udah itu. Yuk, gitu ya. Ntar dulu lah, matiin dulu aja, ntar dia lewat. Kalau lewat dong mah nggak apa-apa. Oke. Leo. Oke, jadi di sini ada 2 kartu ya. Untuk yang karirnya yang sudah punya perusahaan atau sedang bekerja atau sedang membuka usaha bisnis di sini untuk Leo. Ya, jadi sesibuk-sibuknya Leo ya, sebanyak kerjaannya Leo, tolong diusahakan tetap komunikasi sama keluarga gitu di sini karena ada di bulan November ini ada kecenderungan yang ngebuat kalian jadi kayak kerjaannya tuh nggak beres-beres karena memikirkan antara keluarga sama kerjaan, jadi kayak gagal fokus gitu Mr. Fudo. Gitu. Berarti karena kerjanya banyak ya? Iya, jadi kayak kerjaan banyak sampai lupa sama keluarga. Oke. Berarti karena kerjanya banyak, berarti sebenarnya mungkin kalaupun yang disarankan lebih ke disiplin sih. Okay. Disiplin berarti gini sih buat yang teman-teman Leo, kerjaan tuh emang nggak akan ada beresnya. Nggak akan Kerjaan ada tuh beresnya nggak dan nggak akan ada habisnya ya. Nggak akan ada habisnya. Ya sisi bagusnya duit akan ngalir kalau kamu ada pekerjaan. Sisi jeleknya kerjaan tuh nggak akan ada habisnya. Udah selesai satu pun nanti akan ngalir lagi yang lain. Jadi mati satu tumbuh 1000 Iya. sebenarnya. Nah coba pengen lagi kalaupun memang ada saran, lebih ke sarannya lah gini, lebih ke ini sih, kalau bisa disiplin. Jadi ketika waktunya kerja ya kerja, ketika waktunya keluarga ya keluarga. Disiplin dalam artian ketika kerja itu dari jam 9 sampai jam 5 sore stop. Ketika lewat jam 5 sore sudah jangan kerja lagi. Mau dikejar selama itu belum deadline, selama belum mendekati deadline, mau istilahnya tuh mau dikejar bos kayak atau istilahnya orang-orang para nagih-nagih kayak, selama belum mendekati deadline stop kerjanya. Oke. Karena balik lagi kita semua tuh punya kehidupan juga, nggak hanya dunia kerja tapi juga di rumah tangga. Betul. Berarti istilahnya kalau jam 9 sampai jam 5 selesai, waktu berikutnya adalah pulang dan kemudian waktunya untuk keluarga. Pulang jangan lupa cuci tangan, mandi ya. Istilahnya waktunya tuh beneran untuk keluarga lah. Udah soal kerjaan, mau bos, mau customer, komplain atau apapun, sepanjang belum deadline-nya gak usah. Bodo amat. Jadi bisa menyelesaikan diri dengan disiplin Iya, gitu ya. dengan Mr. disiplin Fudo. tersebut. Karena toh istilahnya tuh kerjaan tuh satu nggak akan ada habisnya. Yang kedua ya kamu Leo mengorbankan waktu keluarga demi kerjaan. Sorry, klien tidak akan menghargai lebih. Gitu. Klien tidak akan menghargai lebih.
mau kerjaannya senilainya 100 Banyak juta, apapun gitu ya. ya misalnya nilainya kerjaan 100 juta, Oh, ambil lah 100 juta duit ya kan itu mah. diambil kan ya. Oke. Tapi ketika kita terlalu dedikasi pun sehingga kita selesainya lebih cepat daripada semestinya, sorry, klien tetap akan bayar 100 juta. Sampai ngorbanin keluarga pun, waktu berkeluarga pun tetap Gitu. klien hanya akan bayar 100 juta. Jadi kayak ada karmanya ya. Itu tetap tidak akan, Leo. itu nggak akan nambahin lagi kayak klien akan bayar 150 juta tuh, 150 juta tuh nggak akan nyampe. Jadi lagi effortmu untuk customer pun tidak akan dihargain lebih kalau kamu mengorbankan waktumu untuk keluarga. Jadi disiplin aja sih. Terus kalau buat yang mau kerja gimana? Ini lagi seru gitu ya. Kalau yang belum bekerja ini masih sendiri ya. Dia itu memang apa ya? Kalian harus punya kemauan untuk bekerja dan bisa ngebantu orang tua. Maksudnya pemikirannya itu dirubah gitu. Karena memang Leo ini entah kenapa udahlah yang masih sendiri kayak mager gitu. Males, mager. Jadi bingung gitu dia. Nah, kebetulan banget ya kalian nonton video ini untuk Leo ya. Mr. Fudo akan kasih solusi. Jadi gimana nih supaya mindsetnya dirubah gitu, pemikirannya dirubah, dia ada kemauan untuk bekerja gitu, jadi nggak mageran gitu. Jadi kayak mereka pengennya jalan-jalan, masih minta duit orang tua, pengennya masih kayak foya-foya tapi tidak mau menghasilkan uang sendiri gitu. Karena mungkin memang Leo ini dari masa keluarga banyak banget dukungan gitu, banyak banget saweran yang ngebantu dia hidup sendiri itu masih bisa gitu, tanpa harus bekerja, tanpa harus punya tabungan. Gitu, ngerokok minta sama teman gitu. Asik. Ya sebenarnya sih kalau bisa dibilang sih untuk Leo ini sebenarnya ya dia sih memang banyak yang support. Tapi kalau ditanya kok kenapa dia bisa mager sih, ini kan kartunya kan The Secret Path, Irresistible Pull Down a Distinct Path. Jadi istilah itu kayak semacam tarikan untuk ambil jalur yang spesifik dan tidak biasa. Gua curiganya Leo ini kecenderungannya meski dia tuh sebenarnya tuh rajin, tapi dia mager mungkin karena dia tuh didorong sama keluarganya, sama temennya entah untuk ngambil pekerjaan ya, berarti ya, atau project yang sesuai dengan yang menurut mereka tuh bakal laku. Yang menurut mereka tuh bakal laku. Misalnya contoh Leo yang belum dapat kerjaan di pushnya tuh udah kamu masuk PNS aja. Udah karena itu lebih bagus ya. Lebih bagus. Udah kamu bekerja di bank masa aja, depan dan lebih karir prestis. Gitu. Dibanding harus ya harusnya apapun ya, mau jadi sekretaris atau apa, jalanin aja harusnya ya. Istilahnya kan pada terima mendukung aja. Begitu, pada ngedorongnya kan begitu. Atau misalnya kalau dagang atau gimana, atau dapat proyek tertentu, udah kamu jualan ini aja pasti laku kok. Nah itu yang ngebuat, karena orang tuh mendukungnya tuh hal yang kayak gitu, justru buat Leo nih mungkin nih agak mager. Karena kenapa bisa mager, sebenarnya Leo tuh butuhnya tuh kerjaan yang lain, pengen kerjaan yang lain. Jadi kalau saran gue sih sebenarnya sih tidak 100% mager, tapi kalau bisa Leo lagi pengen kerjaan apa, Leo pengen bekerja di bidang apa yang Leo mau, yang Leo suka, ambilnya ke sana. Meskipun mungkin tidak sesuai dengan keinginan lingkungan. Gitu loh. Istilahnya mungkin orang tua cenderungnya udah kamu di bank aja. Tiba-tiba Leo mungkin pengen, udahlah aku pengen misalnya bekerjanya di misalnya tuh jadi professional gamer. Ya udah di situ aja. Yang istilahnya kan itu kan orang tuh suka masih belum nyambung, apaan sih lu YouTuber, apaan sih lu professional gamer. Emang lu bisa makan pakai apa lu dengan begitu, gitu kan? Ya udah lu tuh di bank aja, misalnya kayak gitu-gitulah. Atau misalnya pengennya udah aku pengen masuk di startup, kalau emang Leo misalnya pengen masuk startup tertentu, masuk aja. Meskipun mungkin lingkungan akan bilang apaan sih, itu kan perusahaan masih baru, nggak ada jaminannya. Jadi nggak habis-habis kalian ya, si Leo ini nggak kerja dong kalau kayak gitu. Karena balik lagi dia tuh emang cenderungnya tuh ngotot. Dia pengen kerja di bidang atau yang kegiatan yang dia pengen. Dia tuh sebenarnya tuh nggak mau kerja di bidang yang istilahnya tuh orang lain tuh tentuin buat dia gitu loh. Istilahnya ya udahlah, meskipun mungkin orang tua atau lingkungan kurang suka dengan pilihanmu seorang Leo, jalanin aja dulu pilihanmu. Nanti bakal lebih kelihatan kok jawabannya gitu ya. Sekarang untuk percintaan Leo.
Aku ambil yang masih sendiri, yang sudah berpasangan, dan yang sudah menikah. Oke. Di sini yang masih sendiri ya, nggak usah berkecil hati karena di bulan November lebih baik kalian jomblo aja Leo ya. Jadi iya, nggak tahu nih kenapa ya di bulan November ini lebih baik banyak yang jomblo karena memang banyak hal yang lebih penting dari berpacaran gitu. Lebih baik banyak temen cewek, banyak temen cowok untuk dukung karir kalian dibanding kalian harus berpacaran gitu karena akan pecah semua mimpi dan cita kalian gitu, Mr. Pudo. Oh, pantesan. Istilahnya kan Leo ini kan yang buat yang single kan kartunya kan Midnight Prince nih. Baik lagi yang kamu mau tuh pasangannya seperti apa. Masalahnya di bulan November pasangan yang sesuai dengan idealismemu tuh emang belum datang. Jadi jangan dipaksain. Istilahnya nggak ada rotan akar pun, jadi itu tidak berlaku di sini. Betul, sesuatu yang dipaksakan tidak enak tau, tidak nyaman. Tidak enak cuma karena sebatas nggak bisa sendirian. Betul. Jadi balik lagi Peter, Leo sabar, sesuai nungguin aja yang memang yang kali ini memang mesti agak pemilih sih. Jadi Leo tungguin aja yang sesuai dengan idealismemu, mungkin bulan Desember atau apa. Soalnya yang November ini kalau dipaksain pun hasilnya ya udah jadinya biasa aja atau bahkan jadi nggak terlalu bagus karena ya apa yang Leo dapatkan di November ini tuh cenderungnya tuh nggak sesuai dengan idealismenya dia sih untuk yang pasangan ya. Begitu. Kalau yang udah punya pasangan? Kalau yang sudah pasangan di sini kayak ada suatu kejenuhan ya. Jadi tolong pasangannya ini ya dikasih dukungan variasi lah gitu, variasi atau apapun itu karena di sini tuh kayak jenuh banget gitu, udah capek yang bener-bener kayak dimaki-maki lah, diomelin lah, kayak harus disuruh-suruh gitu. Jadi Leo ini berasa kok gue seperti ini ya dalam suatu hubungan gitu, gue tuh juga lelah juga, gue tuh capek juga gitu, kayak harus ada ketenangan dulu nih si Leo gitu. Bukan berarti putus, bukan berarti harus ini, cuma harus ada pengakuan dari pasangan bahwa yuk kita coba untuk yang sama-sama tenang lah gaya berpacarannya, gak usah gerusak-gerusuk gitu. Lu jemput gue jam segini, lu harus kesini, lu harus kesini, lu harus anterin gue ke salon, lu harus kayak langsung pecah lah Leo kayak gitu. Intinya sih ya bener sih, kalau yang Leo yang sudah punya pasangan kalau bisa istilahnya ngomonglah ke pasangan kalau emang butuh waktu, kalau emang butuh waktu untuk me time atau misalnya butuh waktu untuk diri sendiri supaya refreshing atau semacamnya, karena emang Leo di bulan November ini bagi yang sudah punya pasangan mungkin memang sedang capek-capeknya, capek secara pikiran sehingga kalaupun memang dapat dipush sama pasangannya mungkin bisa marah sih, bisa meledak sih. Jadi baik lagi ngomongin ke pasangan kalau memang misalnya Leo butuh waktu untuk istirahat. Bukan berarti putus tapi butuh waktu untuk me time lah gitu ya. Udah married gimana? Kalau yang sudah married jadi nggak usah terlalu banyak pikiran di sini ya karena jatuhnya nanti ke kesehatannya. Jadi harus lepaskan lah apapun itu gitu. Jadi harus benar-benar kalian tuh yang sebagai pasangan nggak usah lah dengerin omongan orang kalau istrinya seperti ini, suaminya seperti ini, jadi pikiran gitu. Oh jangan-jangan suami aku selingkuh ya, jangan-jangan istri aku selingkuh ya, dengerin omongan tetangga, ngelihat di sana, ngelihat di sini, padahal itu kan cuma rekan kerja atau rekan bisnis atau memang lagi jualan nganterin kayak gitu. Dan itu cemburunya tuh parah banget sampai dia tuh kayak nggak ikhlas gitu di bulan November ini. Jadi kayak harus lepasin gitu, harus ikhlasin semua yang apa ya, yang sebenarnya tuh bukan kejadian beneran gitu, cuma kayak halu-haluan para netizen, halu-haluan para tetangga. Ya, balik lagi yang Leo ini kan buat yang sudah menikah. Intinya mah kalau kartu Catch Me ini ya, have faith dengan husband atau wife kamu, istilahnya percayalah dengan istri ataupun suami kamu. Tuh percayalah. Karena balik lagi kalau lihat yang di astrologi untuk bulan November ini secara keseluruhan, memang November ini secara aspek kurang bagusnya itu satu, cenderung melebih-lebihkan kejadian yang ada. Makanya gosip dan kawan-kawan itu akan kenceng. Yang kedua tuh cenderung insecure-nya juga kenceng. Jadi periode insecure-nya juga lagi kenceng. Jadi ada percaya sama, cobalah belajar percaya untuk istilahnya tuh percaya dengan kesetiaan suami, percaya dengan kesetiaan istri. Emang mesti benar-benar dilatih di bulan November ini. Karena emang satu lagi yang ketiga, soal emang poin ketiga di November emang
Orang terobsesi pengen nyari tahu ada udang di balik bakwan. Orang itu benar-benar kebanyakan tuh terobsesi pengen nyari tahu lah sebenarnya ada apa. Saking terobsesi, tapi sebenarnya tuh nggak penting amat, tapi itu menyita waktu. Minta waktu, pikiran, dan tenaga. Karena sebatas omongan orang, sebatas omongan gosip, orang tuh cenderung pengen mencari tahu nih gosip A nih bener nggak sih, gosip B nih bener nggak sih, dan ini berpengaruh ke hubungan yang seleo. Jadi agak bahaya nih, misalnya kalau tetangga ngomong suami kamu terus kamu kayaknya begini-gini deh, terus si Leo nih kayak ngulik-ngulik terus nih, nyari tahu terus ini tuh nggak ya, betul nggak ya, dan itu tuh menghabiskan cukup banyak waktu dan tenaga dan emosi. Itulah yang membuat bisa jadi konflik sih. Istilahnya balik lagi pesannya, percayalah ke suami ataupun istri kamu gitu. Keren. Sekian buat yang Leo di November 2021 bulan ini Fudo. Bisa. Ingat like, comment, share, dan subscribe. Thank you.